Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga negara Indonesia mau mengkritik politik di negara ini yang enggak ada habis-habisnya, yang dibahas setiap hari politik. Kapan negara ini mau maju? Kalau masalah politik negara ini nggak pernah kelar-kelar, nggak pernah selesai. Yang perlu kita rubah itu sebenarnya sistem politik di negara ini yang hancur, yang parah. Partai sampai puluhan. Untuk apa partai banyak-banyak? Cuma untuk menghamburkan uang negara dan menambah bibit-bibit koruptor. Untuk apa? Gimana negara ini bisa maju kalau sistem politiknya masih dari dulu sampai sekarang nggak maju-maju ini negara dibandingkan negara tetangga kita. Jauh ekonomi kita jauh tertinggal negara Malaysia, karena sistem politik negara Malaysia itu nggak seperti kita. Jadi kalau di Malaysia politiknya, pemilunya serentak pada hari yang sama, mau dia perdana menteri, mau dia gubernur, mau dia wali kota, serentak pada hari yang sama. Setelah pemilu mereka fokus membangun gitu. Nggak ada yang namanya ngebahas politik yang seperti negara kita. Nanti pemilihan gubernur politik, pemilihan wali kota tahun berikutnya, terus pemilihan presiden. Berapa banyak anggaran negara terbuang mubazir untuk membiayai politik yang saya perlu nggak ada manfaat. Sampai saat ini nggak ada manfaatnya. Percuma. Siapapun yang kita pilih, mau dia gubernur, mau dia bupati, mau dia wali kota, mau dia anggota DPR, intinya apa? Mereka setelah duduk mereka hanya mementingkan pribadi mereka masing-masing, memperkaya diri mereka. Nggak ada itu yang namanya memikirkan rakyat jelata, ini nggak ada. Itu fakta di lapangan seperti itu. Ya itulah Indonesia, karena sistemnya udah salah gitu. Di negara Amerika partainya cuma 2, calon presiden, calon gubernur, atau calon wali kota atau bupati, itu calonnya tunggal, nggak ada bawa wakil. Setelah terpilih baru presiden, gubernur, wali kota atau bupatinya, baru dia memilih wakilnya sendiri. Itu baru politik yang benar, politik yang bersih. Itu yang harus kita contoh. Kalau di negara kita, berapa banyak bupati ketangkap, wali kota ketangkap, gubernur. Siapa dalang di belakang itu? Jadi majunya suatu negara itu ujung tombaknya politik. Apabila politik di negara itu udah bagus, udah mantap, udah benar, pasti negara itu pembangunannya lancar, ekonominya bagus, pemerintahannya juga bagus. Ini negara penduduknya
lebih kurang 300 juta jiwa. Negara ini luas sekali Indonesia. Kekayaan alamnya melimpah. Tapi semua itu yang menikmati itu semuanya, enggak semua rakyat Indonesia yang menikmati. Hanya segolongan-golongan tertentu yang bisa menikmati kekayaan Indonesia ini. Jadi kita ini tinggal di Indonesia, di negara, tapi seperti kita ini kayak kita ini enggak punya negara. Itulah ini di Indonesia. Itu yang perlu dibenah, sistem politik yang utama, dan sistem ekonomi. Kalau kita membicarakan ekonomi, kalau di Malaysia sistem ekonomi itu, kerajaan di Malaysia itu menyetor fee ke pusat, hanya menyetorkan fee. Misalnya fee-nya 50%, ya kerajaan setor 50% ke pusat. Itulah sistem. Jadi dengan sistemnya seperti itu, jadi kerajaan daerah-daerah punya kas. Jadi nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kita setor bulat-bulat ke pusat. Kita setor bulat-bulat ke pusat hasil daerah. Terus sidang paripurna DPR RI butuh waktu yang sangat lama, terus disetor ke DPR tingkat 1 di provinsi, nanti sidang paripurna lagi, selesai di provinsi, nanti disetor anggaran ke daerah tingkat 2, kota atau kabupaten. Membutuhkan waktu yang berapa lama untuk kita membangun. Waktu habis terbuang, dana yang tadinya 100% itu sampai ke daerah itu nggak sampai 100%. Bayangkan di DPR itu berapa ribu orang, berapa dari pusat sampai ke daerah itu DPR. Wah, makanya orang artis berlomba-lomba pengen jadi DPR RI, karena di situ sarangnya duit se Indonesia. Berapa provinsi di Indonesia? Sarangnya duit di DPR RI itu. Makanya orang berlomba-lomba mau jadi DPR RI. Gajinya nggak seberapa, tapi sekali sidang itu bisa, waduh, nggak tahu ya, kita nggak pernah menjabat di situ, jadi kita nggak tahu berapa yang bisa diuntungkan anggota DPR RI gitu. Ya gitu. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua masyarakat Indonesia, dan khususnya buat pemimpin yang ada di Indonesia, mau dia gubernur, wali kota, bupati ataupun presiden, mendengarkan ini. Yang perlu dirubah itu sistem politik kita yang salah. Itu yang perlu dibenerin. Selagi sistemnya nggak bener, siapapun pemimpinnya, presidennya di negara ini, udah berapa kali kita ganti presiden, berapa orang, sampai sekarang 77 tahun kita merdeka, tapi apa? Mana? Nggak ada kemajuan. Jalan di tempat kita ini, malah mundur. Dibandingkan ekonomi Malaysia itu, kita tuh jauh sekali dibandingkan ekonomi Malaysia. Makanya orang Indonesia, karena kita nggak ada lapangan pekerjaan, kita berbondong-bondong ke negara Malaysia mencari pekerjaan, karena lapangan pekerjaan yang nggak ada di Indonesia ini. Penduduknya begitu ramai, tapi lapangan pekerjaan nggak ada. Itu yang perlu dipikirkan kita bersama-sama.
Bukan tiap hari yang dibahas itu politik, politik, politik. Ini pemilu 2024. Kita 2022 udah sibuk-sibuk. Mau udah mencalon ini, partai ini. Aduh. Ini negara mau jadi apa ini negara? Kalau kita yang nggak merubah negara ini, siapa yang mau merubah? Kalau nggak diri kita sendiri. Kita sebagai negara Indonesia, kita yang bisa merubah, bukan negara lain. Negara lain paling cuma bisa ketawa lihat negara kita yang hancur. Kalau saya lihat jalan di ibu kota itu kayak gimana ya? Ibu kota jalannya hancur, parah banget. Kalau di Malaysia jalan, walaupun kita tinggal di kampung, itu jalannya mulus kayak sirkuit. Dari segi jalan aja kita kalah jauh. Hanya jalan ini kepentingan pokok kepentingan pokok umum untuk kita bersama. Cuma jalan aja nggak bisa, masalah jalannya nggak pernah kelar. Masalah jalan di Indonesia yang macetnya itu, yang membuat macet itu pasar-pasar yang di pinggir jalan itu kenapa nggak bisa diatur gitu? Kenapa bisa berdiri pasar di badan jalan kayak di Keramat Jati, di Pasar Minggu, di Pasar Rebo, di pasar mana-mana, yang di pasar Pondok Gede, pokoknya di Indonesia ini. Karena ya dinas-dinas terkait itu nggak ada fungsi gitu. Orang dinas itu kerjanya apa? Datang kantor, absen, pulang. Nanti sore datang kantor, absen, pulang. Paling nongkrongnya di warung kopi. Itu kenyataan di Indonesia seperti itu. Orang dinasnya nggak bekerja. Beda negara tetangga kita, negara jiran itu. Orang dinas itu memang bekerja, turun lapangan, survei. Warung-warung itu dicek, diperiksa. Warungnya yang dijual masih layak jual apa enggak warungnya. Warung-warung diperiksa. Rumah makan itu dicek, ada label penilaian ditempel di dinding gitu, dikasih penilaian setiap rumah makan, restoran. Yang jual gorengan aja di Malaysia itu bersihnya minta ampun gitu. Enggak seperti di sini di Indonesia, di Jakarta atau di Bekasi. Enggak pernah saya ketemu orang jual gorengan tuh yang bersih kayak di Malaysia tuh enggak ada. Karena sana dikontrol. Orang dinas tuh bekerja setiap bulan itu continue. Masalah dinas kesehatan contohnya. Kalau di Indonesia, kalau udah ada yang kena DBD baru datang tuh yang fogging, baru datang. Kalau di Malaysia itu setiap bulan rutin, fogging itu rutin setiap bulan. Saya pernah di sana, saya melihat dengan mata saya sendiri. Setiap bulan itu rutin gitu. Waktu fogging itu ada waktunya, waktu nyamuk itu keluar dari sarangnya, itu yang di fogging. Waktunya sore menjelang malam, itu waktunya fogging, waktu nyamuk itu keluar. Jangan, kalau kita di Indonesia waktu fogging itu pagi pada anak-anak di sekolah yang di fogging tuh, anak-anak yang di sekolah, orang-orang yang lagi keluar rumah itu yang di fogging. Apa nggak keracunan ya? Jadi ada waktu tertentu, dia nggak sembarangan fogging gitu. Jadi di Indonesia nih semuanya perlu dibenah, dari sistem politik, ekonomi, pemerintahan. Jadi semuanya perlu dibenahi. Itu yang harus jadi PR buat pemimpin di Indonesia ini. Saya rasa cukup itu, yang sebenarnya banyak yang harus disampaikan, tapi waktu tidak memungkinkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
warga negara Indonesia semua yang mendengar, apa yang menjadi PR buat negara ini supaya bisa lebih maju. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.